Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, para jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para hadirin dan hadirat, pertama-tama soal puasa ini, ya, yang merupakan praktek universal, praktek yang ada pada semua bangsa-bangsa, pada semua agama-agama, ya. Ini sesuatu yang penting kita sadari, ya, dan kita ketahui, ya. Orang Kristen ini kan, orang Kristen itu menjelang Paskah mereka juga punya amalan berpuasa, ya, yang disebut dengan puasa pantang, ya. Nah, prakteknya memang beda dengan kita. Mereka itu berpuasa dalam pengertian menjauhi hal-hal yang selama ini menjadi kesukaannya, ya, menjauhi makanan-makanan yang menjadi favoritnya, atau menjauhi makanan sama sekali, ya. Nah, jadi puasa pun itu juga dikenal di dalam tradisi Kristen, dalam tradisi Yahudi apalagi, ya, dalam tradisi Yahudi puasa ini ada dan banyak kita jumpai di dalam tradisi Yahudi ini. Bahkan pada zaman Kanjeng Nabi, sebelum Nabi menerima kewajiban puasa Ramadan, Kanjeng Nabi itu berpuasa meniru orang Yahudi. Ketika Nabi datang ke Madinah, itu belum wajib puasa Ramadan. Kemudian ketika sampai di Madinah, di sana ada banyak orang Yahudi tinggal di Madinah. Orang Yahudi punya tradisi puasa 10 suro, puasa Asyura, ya. Nah, Nabi tanya, ini apa? Orang-orang Yahudi kok nggak makan, nggak makan, ya? Oh, mereka puasa Asyura. Ya, kalau gitu kita ikuti karena ini kebaikan. Nabi pernah sementara waktu itu puasa seperti puasanya orang Yahudi, puasa Asyura. Tapi kemudian ketika puasa Ramadan turun, ya, melalui ayat Fa'alaikumusiyam, maka orang Islam mempunyai ibadah puasa yang berbeda dengan orang Yahudi. Di dalam agama Zoroaster yang berkembang di Persia misalnya, ya, atau agama Majusi, itu puasa juga dikenal. Nah, di dalam masyarakat suku-suku di Indonesia, ajaran mengenai puasa ini, puasa dalam pengertian adalah menahan diri tidak makan atau menahan jumlah makanan yang dikonsumsi, karena praktek puasa di dalam berbagai tradisi kan beda-beda, ya. Nah, itu juga kita jumpai. Nah, orang Jawa itu juga, mohon maaf ini karena saya orang Jawa, jadi saya merujuk kepada tradisi orang Jawa. Orang Jawa itu punya praktek namanya tirakat, ya. Tirakat itu dari bahasa Arab sebetulnya, yaitu tarikatun atau tirkatun atau tarkatun, yaitu adalah meninggalkan. Tirakat yaitu meninggalkan tidak makan dan tidak minum. Nah, orang Jawa itu punya tradisi, kalau mereka menghadapi pekerjaan besar, itu mereka tirakat dulu.
supaya sukses pekerjaannya. Saya masih punya beberapa teman yang misalnya kalau dia mau mantu, itu sebelum mantu puasa, bisa 3 hari, bisa seminggu. Kalau dia punya perhelatan, itu dipuasai dulu. Dan di kalangan masyarakat Jawa yang dimana saya tumbuh itu biasa di kampung-kampung dulu, saya nggak tahu sekarang apakah masih atau tidak, kalau dia punya hajat anaknya kepengen sekolah supaya ikut ujian SBMPTN lulus, dulu namanya Sipenmaru ya, saya ini generasi Sipenmaru, udah nggak ada sekarang Sipenmaru itu. Ibu masih menangi nggak Sipenmaru? Hah? Nggak tahu Sipenmaru itu ya, sistem penerimaan mahasiswa baru ya. Sekarang namanya SBMPTN ya. Dulu namanya Sipenmaru. Kalau dia anaknya mau ikut Sipenmaru, itu puasa ibunya, orang tuanya, supaya lulus itu. Setiap menghadapi pekerjaan besar itu selalu dimulai dengan puasa dulu. Apakah ini ada ajarannya dalam Islam? Ya ajaran langsung sih tidak ada. Tapi kan puasa sunnah itu kan ya kalau diniatkan puasa sunnah ya monggo sunnah kan ya. Jadi puasa ini memang sesuatu yang kita jumpai di dalam hampir semua tradisi masyarakat, agama-agama yang bermacam-macam. Bahkan sekarang ini saudara-saudara, puasa ini bahkan sekarang menjadi lifestyle baru, gaya hidup baru orang modern, termasuk di kalangan orang-orang yang sudah tidak percaya kepada agama sama sekali. Sekarang ada namanya intermittent fasting, puasa selang-seling. Namanya itu keren sekali, intermittent fasting, dan itu ada programnya itu. Dan programnya ini mahal harganya ya. Padahal kalau kita kan selesai puasa Daud gitu kan selesai udah. Tapi ini ada program intermittent fasting, ada aplikasi intermittent fasting. Karena intermittent fasting itu sekarang jadi tren ini sekarang, untuk mengurangi berat badan supaya sehat, fit tubuhnya ya. Ada yang puasa itu 16 jam, makannya 8 jam, ada yang sekian jam, makannya sekian jam. Makin sedikit window atau jendela makannya, kesempatan makannya makin baik. Nanti seminggu sekali puasa 24 jam ya, 23 jam, makannya 1 jam. Ini namanya intermittent fasting ya. Ini menunjukkan bahwa puasa ini memang tradisi yang kuno sekali ya. Manusia dari dulu itu mengenal tradisi ini. Hampir tidak ada agama manapun yang tidak mengenal tradisi puasa, tradisi pantang ya. Nah cuma menurut saya tradisi pantang yang ya, ini pandangan kita sebagai muslim ya, tradisi pantang yang bagi saya paling keren itu memang dalam Islam. Yang paling keren. Kenapa? Karena kita ini punya waktu tertentu di mana kita diwajibkan untuk puasa. Jadi puasa ini bukan opsional. Karena di dalam agama Kristen itu puasa itu sudah lagi tidak kewajiban, itu opsional. Ya. Dalam Islam puasa itu kewajiban. Mau nggak mau kita harus puasa. Kecuali kalau ada uzur syar'i, ada alasan yang valid. Dan jumlahnya 30 hari, durasinya selama ya macam-macam, bisa tergantung negaranya, bisa 16 jam, bisa 12 jam, bisa hanya 11 jam ya. Durasinya berbeda-beda terkait dengan lokasi geografi sebuah negara ya. Kalau di musim dingin misalnya puasa itu pendek, kalau di negara-negara yang mengenal musim dingin.
Kalau di daerah yang mengenal musim dingin atau musim panas, itu puasa panjang sekali. Saya pernah berpuasa itu di daerah musim panas sampai 15-16 jam. Nah, ini menurut saya, kenapa kok Islam itu mewajibkan puasa selama siang hari yang jumlahnya paling jauh ya 16-17. Ada yang di daerah-daerah yang mendekati kutub itu bisa mungkin lebih panjang daripada itu ya, kalau pas musim panas. Tapi rata-rata kan itu antara 12 sampai 16. Nah ternyata ini yang buat saya mengherankan ya. Sekarang ini orang-orang modern yang tidak kenal agama itu bikin ibadah puasa sendiri. Mereka bikin ibadah sendiri, namanya intermittent fasting. Durasinya kok ya sama, 16 jam itu loh. Ada yang 12, ada yang 16 ya. Artinya durasi yang dikenalkan agama ini kok ya itulah durasi yang ideal gitu. Bahkan menurut ukuran standar ilmu nutrisi modern, jadi orang kalau tidak makan dalam sekian waktu itu ya bisa mengurangi berat badan dan segala macam, bisa fit ya. Cuma bedanya intermittent fasting dengan puasa orang Islam, intermittent fasting itu bahkan malam pun itu dihitung puasa. Makanya 16 jam itu ya, itu patokannya kan kalau orang yang menggunakan intermittent fasting itu misalnya jam 6 sore atau jam 8 malam berhenti makan, nanti makan lagi jam 12 esok harinya. Jadi pada saat tidur malam itu dihitung puasa, karena pertimbangannya murni hanya soal kesehatan. Nah dalam Islam itu tidak begitu pertimbangannya, saudara-saudara. Pertimbangan kesehatan fisik itu bukan yang perutama. Puasa itu pertimbangannya bukan pertimbangan kesehatan fisik. Kesehatan fisik yang timbul karena puasa itu bonus. Jangan sampai kita ini puasa kok pertimbangannya seperti orang-orang kaya sekarang ini yang intermittent fasting, itu jangan. Keliru itu kalau sampean kok. Karena nawaitu kita itu apa? Nawaitu somahotin an adai fardi syahri ramadhani lillahi ta'ala, bukan li menurunkan berat badan. Itu namanya puasa sekuler itu. Jangan sampai kita seperti itu puasanya. Puasa kita ini fungsinya beda, dan ini harus kita pahami. Ini puasa ini kita jalankan untuk menebalkan rasa ubudiyah kita kepada Allah. Itu yang pertama. Kenapa kita puasa? Karena kita diperintah puasa oleh majikan kita, yaitu Allah. Ya kita ikut, wong itu perintahnya Allah, ya kan? Makanya tujuannya lillahi ta'ala. Dan puasa yang tanpa niat nggak sah. Jadilah puasa sekuler, puasa sekedar ya lapar dan haus saja, tapi tidak ada nilainya. Puasa yang bernilai secara tadi itu ubudiyah itu adalah yang disertai dengan niat. Ini adalah untuk meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah. Nah, alasan yang lain yang dijelaskan dalam hadis banyak sekali adalah ya tujuannya supaya kita ini bisa solidaritas kepada orang-orang yang tidak mengalami situasi yang seberuntung kita. Saudara-saudara, jadi saudara-saudara, puasa itu antara lain fungsinya itu, sampean harus merasakan kesakitan. Karena itu puasa siang hari, bukan seperti intermittent fasting. Malam dihitung puasa, nah, itu namanya bukan puasa, itu tidur kok. Ya kan? Puasa itu akan bermakna kalau siang hari, karena di siang harinya itulah aktivitas manusia. Sampean aktivitas kok tetap puasa, Masya Allah itu. Dan makanya kalau puasa itu ya kalau bisa ini ya, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa, karena ini kan kesempurnaan ya. Kalau bisa itu ya kurangi juga kadar tidur kita.
Ini yang bisa saya sampaikan ya. Saya sengaja tidak membahas secara khusus soal puasa dalam tradisi agama-agama ya itu dibahas sedikit saja, tapi yang penting justru bagaimana memaknai puasa tadi itu loh ya. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan, dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini membawa barokah, membawa maslahah. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.